warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Bismaningrum dengan NIM 117111004 dari kelas 4B ingin menyampaikan materi mengenai statistik. Statistik yang pertama, statistik. Ini berkenaan dengan statistika. Keduanya berkaitan juga dengan variabel. Variabel juga berkenaan dengan populasi, kemudian sampel. Baik. Nah, dari penjelasan di atas ini, saya akan menjelaskan pengertian masing-masing dari materi ini menurut para ahli. Nah, statistik menurut Profesor Dr. Sudjana, MA.MSc, statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan apa yang telah kita laksanakan. Kemudian, statistika. Statistika menurut Sudrajat, statistika ialah ilmu pengetahuan mengenai cara dan aturan dalam hal pengumpulan data, pengelolaan, analisis, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan variabel menurut Sugiono ialah sifat atau nilai dari orang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang kemudian dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi menurut Farhan ialah objek keseluruhan anggota kelompok atau orang, organisasi atau kumpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti dengan jelas. Kemudian adalah sampel menurut Sugiono. Sampel bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi dari kelima materi ini semuanya saling berkaitan dalam mempelajari pelajaran statistik. Selanjutnya saya akan memberi beberapa contoh soal serta jawaban dari pembelajaran statistik. Di antaranya ada mean, kemudian ada median, kemudian ada modus, ada kuartil 1, ada yang namanya desil 8, untuk persentil 70, kemudian ada simpangan rata-rata, kemudian ada varian, kemudian ada simpangan baku. Dari ke-9 ini saya akan memberikan contoh soal beserta jawabannya. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang mean. Kita buat garisnya dulu. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Berisikan nomor, kemudian nilai, kemudian frekuensi. Nah, dalam mencari mean kita memerlukan frekuensi kumulatif atau bisa disebut dengan FK. Pertama di sini soalnya saya buat di sini antara lain 30 sampai 34 untuk nilai, kemudian 35, 39, kemudian ada nomor 3-nya itu 40 sampai dengan 44, kemudian ada 45 sampai dengan 49,
Kemudian yang kelima ada 50 sampai 54. Kemudian yang keenam ada 55 sampai 59. Kemudian yang ketujuh itu ada 60 sampai dengan 64. Titik tengah atau XI yaitu dari 30 tambah 34, hasilnya kan 64 dibagi dengan 2 jadi 32. XI-nya atau titik tengah dari 30 tambah 34 jumlahnya 64 dibagi 2 sama dengan 32. Nah, sama dengan halnya yang nomor 2 sampai dengan 7. Semuanya ditambah untuk mendapatkan titik tengah. Ditambah, dijumlahkan, habis itu hasilnya dibagi dengan 2. 35 ditambah 39 itu jumlahnya 74 dibagi dengan 2 dapatnya 37. Yang selanjutnya juga seperti itu, 40 tambah 44 hasilnya dibagi dengan 2. Kemudian nomor 4 juga 45 ditambah 49 hasilnya itu, hasil dari penjumlahannya dibagi dengan 2. Kemudian selanjutnya sama. Nah, untuk frekuensinya itu ini terdapat dalam soal. Jadi nilai dan frekuensi ini biasanya dalam mencari mean itu sudah ada dari soal yang kita buat. Jadi di sini 30 tambah 34 frekuensinya itu adalah soalnya itu ada 8. Kemudian yang 35, 39 itu ada 10. Yang 40 sampai 44 itu ada 13. Kemudian dari 45 sampai 49 itu ada 17. Kemudian dari 50, 54 itu ada 14. 55 sama 59 itu ada 11 nilai frekuensinya. Kemudian 60 sampai 64 frekuensinya 7. Cara mencari F kali X-nya yaitu dari frekuensi dikali dengan XI atau titik tengah. Berarti 8 dikali 32, kemudian 10 dikali 37, kemudian 13 dikali 42, kemudian 17 dikali dengan 47, kemudian 14 dikali dengan 52, kemudian 11 dikali dengan 57, kemudian 7 dikali dengan 62. Dikali dengan 32 seperti yang kita tahu 256. Begitupun selanjutnya 10 dikali 37 kita tulis jumlahnya di sini, kemudian 13 kali 42 tulis jumlahnya di sini dan selanjutnya. Langkah selanjutnya ini kita jumlahkan dahulu. 8 ditambah 10 hasil jadi 8 tambah 10 ada 18 tambah 13 jumlah dari hasil 13 ini ditambah lagi dengan 17 ditambah lagi dengan 14 ditambah lagi dengan 11 tambah lagi dengan 7, maka nilai frekuensinya ini berjumlah atau datanya ini berjumlah 80. Kali X ini kita kan sudah mendapatkannya, kemudian kita jumlahkan ke bawah atau kita tambahkan ke bawah, maka mendapatkan hasil 3,760 dari penjumlahan di atas. Samping kita tarik rumus dari mean yaitu sigma fx per sigma f. Artinya di sini kita tarik garis sigma fx-nya yaitu 3,760 per sigma f-nya yaitu datanya dari hasil penjumlahan frekuensi yaitu 80. Dari 3,760 dibagi 80 adalah 47. Jadi mean dari hasil data di atas mendapatkan hasil 47. Buat soal tentang median. Nah, kalau median kita memerlukan tabel yaitu ada nomor, kemudian nilai yang sudah kita tetapkan, serta frekuensi juga yang sudah kita tetapkan dalam soal. Dan kalau dalam median itu kita ada juga tabel yang bernama frekuensi kumulatif atau FK. Kumulatif atau FK. Kita mengetahui soalnya di sini ada 50 sampai dengan 54. Di sini frekuensinya 4. Ini soalnya ya. Kemudian nomor 2 itu nilainya 5
55 sampai dengan 59. Kemudian frekuensinya itu ada 6. Kemudian yang ketiga itu untuk nilai ada 60 sampai dengan 64. Kemudian yang keempat ada 65 sampai dengan 69. Kemudian frekuensinya untuk 60 dan 64 itu ada 8. Kemudian 65, 69 itu ada 10. Kemudian yang 70 sampai dengan 79 ini frekuensinya ada 8. Kalau yang keenam ini ada 75 sampai 79. Untuk frekuensinya itu ada 4. Dengan frekuensi ini, apa langkah selanjutnya? Selanjutnya adalah kita jumlahkan 4 ditambah 6, hasil dari penjumlahan ini ditambah lagi, maka hasilnya adalah 40. Dari hasil penjumlahan nilai di frekuensi ini. Masukkan nilai frekuensi kumulatifnya, kita tulis lagi nilai 4 ini di sini. Kemudian kita jumlahkan ke bawah. 4 kita silang kayak gini. 4 tambah 6 hasilnya 10. Kemudian 10 ditambah 8 hasilnya 18. Kemudian 18 ditambah 10 hasilnya 28. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Tambah 8 ini hasilnya 36. Kemudian 36 tambah 4 hasilnya 40. Maka jumlah ini dan ini sama. Kita masuk ke rumus median. Rumus median yaitu setengah N sama dengan. Nah, ini rumus dari median. Setengah per N. Setengah kali N. Di sini kita masukkan 1/2 atau setengah dikali N-nya. N-nya adalah 40. Berarti kita masukkan di sini. 1 kali 40 hasilnya 40. 40 bagi 2 sama dengan 20. Nah, ini untuk mencari rumus median titik tengah ya. Jadi di sini kan datanya kita dapatkan 20. Karena di frekuensi kumulatif tidak ada angka 20, adanya lebih, maka titik tengah dari median kita ambil garis di 28. Berarti kita tarik di sini 65 sampai dengan 69, frekuensinya 10, mendapatkan hasil 28 di frekuensi kumulatif. Maka ditarik garis ini, titik tengah ini kita ambil menjadi median atau ME. Cari rumus dari median untuk mendapat hasil jawaban dari seluruh data. Ini rumus mediannya yaitu ME sama dengan LME ditambah 1/2 kali N, kita masukkan FKME per FME kali dengan C. Masukkan kepada yang diketahui dulu. Dari mana dapatnya LME atau LME ini? Yaitu kita ambil dari titik awal kelas ini 65 dikurang 0,5 ya. Dikurang 0,5 kita dapatkan hasil 64,5. FKME nya kita harus dapatkan dari nilai atas frekuensi kumulatif yaitu 18. Tahu itu ada FME atau frekuensi kelas median. Frekuensinya kelas mediannya itu kita dapatkan di sini 10. Tahu selanjutnya yaitu C. C-nya itu kita dapatkan dari mana? C-nya itu dari panjang kelas. Jadi dari 50 ke 54. 50, 51, 52, 53, 54. Maka panjang kelas atau C itu 5. C-nya sama dengan 5. Kita ketahui ini hasilnya. Nah, kita masuk ke rumus LME sama dengan LME ditambah 1/2 kali N kurang FKME per FME ditutup kurung dikali dengan C atau panjang kelas. Ke nilainya
FME di sini kita dapatkan 64,5. Kemudian kita tutup kurung lagi. Di sini setengah per 2. Karena data kita adalah 40, maka kita masukkan di sini 40. Kemudian FKME-nya kita dapatkan tadi 18. Kita masukkan, kemudian per FME-nya kita temukan hasilnya tadi adalah 10. Kita masukkan, kemudian kita tutup kurung. C-nya di sini atau panjang kelasnya kita dapatkan adalah 5. Maka kita tulis di sini 5. Kemudian 64,5 tutup buka kurung. Ini 1 kali 40 bagi 2 dan terdapatnya 20. Dikurang ini kita tulis lagi 18, kemudian dibagi dengan 10, tutup kurung, ini kali 5. Kelanjutan dari ini adalah 64, kita tulis lagi 64,5, kemudian kita tambahkan, kemudian buka kurung, 20 dikurang 18 hasilnya 2. Kemudian pernya masih kita pakai 10, kemudian tutup kurung kali dengan 5. Kemudian selanjutnya kita tulis lagi 64,5 ditambah hasil pembagian hasil ini kita kali dulu. 2 kali 5 hasilnya 10. 64,5 ditambah hasil ini 2 dikali dengan 5 hasilnya 10. 10 bagi 10 hasilnya 1. Kemudian kita jumlahkan 64,5 ditambah 1 hasilnya 65,5. Jadi hasil dari median dari data di atas sama dengan 65,5. Jawaban soal dari modus. Ya, dari modus ini tabelnya yang berisikan nomor, kemudian nilai, titik tengah atau XI, kemudian frekuensi. Di mana nilai dan frekuensi ini sudah menjadi soalnya, sedangkan yang kita cari dalam modus adalah titik tengah atau XI. Dari soalnya nilainya yaitu pertama ada 141,145 dengan frekuensinya itu 2. Kemudian nomor 2 ini soalnya adalah 146,100 sampai dengan 150. Frekuensinya ada 4. Kemudian nomor 3-nya 151 sampai dengan 155, frekuensinya itu 8. Kemudian nomor 4 itu ada 156 sampai dengan 160, frekuensinya ada 12. Kemudian yang nomor 5 itu ada 161 sampai 165, ini frekuensinya ada 10. Kemudian yang keenam itu ada 166 nilainya sampai 170, frekuensinya ada 4. Terus kita tarik garis sampai dengan frekuensi ini. Kemudian kita jumlahkan frekuensinya. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 4 hasilnya adalah 40. Maka nilai frekuensinya atau jumlah frekuensinya adalah 40. Kita mendapatkan titik tengah atau XI. Ini caranya dari 141 ditambah 145, jumlah dari kedua ini dibagi dengan 2. 141 ditambah 142 jumlahnya dibagi dengan 2, kita dapatkan 143. Ini untuk mencari titik tengah atau XI ini sama dengan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu dengan cara 146 ditambah 150 jumlahnya dibagi dengan 2. Kemudian nomor 3 juga sama, 151 ditambah 155 dibagi dengan 2. Kemudian nomor 4-nya 156 ditambah 160 jumlahnya itu dibagi dengan 2. Kemudian nomor 5 juga sama, 161 ditambah 165 jumlah dari keduanya ini dibagi dengan 2, maka hasil titik tengahnya didapatkan. Kemudian nomor 6 166 ditambah 170 jumlahnya dibagi dengan 2,
maka titik tengahnya adalah ditemukan. Dari modus ini yaitu kita lihat dari frekuensinya. Nilai frekuensi yang paling besar di antara 2, 4, 8, 12, 10 dan 4 ini adalah 12. Maka modusnya kita tarik garis yaitu dari sini. Dari nomor 4 yaitu 156 sampai 160. Titik tengahnya 158, frekuensinya 12. Ini kita tarik garis menjadi modus atau MO. Jadi sebelum ke rumus, kita cari diketahuinya dulu. Diketahui. Sama dengan median tadi, MO modus kita rumuskan dengan MO. Di sini MO-nya adalah 156 sampai dengan 160, dimana kita cari titik awalnya dulu yaitu 156 dikurang dengan 0,5 sama dengan 155,5. Kita perlu ketahui dulu rumus dari MO atau modus, yaitu MO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan C. D1 letaknya di atasnya nilai frekuensi, berarti di angka 8. Berarti di sini kita ulang menjadi 12 dikurang D1-nya ini 8 sama dengan kemudian 12 dikurang 8 hasilnya 4. Kemudian D2 didapatkan dari mana? D2 kita dapatkan dari nilai bawah frekuensi atau dari bawah 12 ini. Jadi 12 dikurang 10 hasilnya 2. C ini kita dapatkan dari panjang kelas, sama halnya tadi, yaitu 141 sampai 145, 141, 142, 143, 144, 145. Maka C atau panjang kelasnya itu adalah 5. Kan di sini MO modus sama dengan LMO, rumusnya modus yaitu ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan C panjang kelas. Kemudian MO-nya kita ketahui tadi yaitu 155,5 kita tambahkan dengan D1-nya itu tadi 4 per D1 tambah D2. D1-nya tadi kan 4, D2-nya kita dapatkan hasil 2. Kemudian panjang kelas atau C tadi kita dapatkan hasil 5. Kita lanjutkan 155,5 ditambah dengan nih 4 yang kita turunkan 4 tambah 2 hasilnya 6 dikali dengan 5. 155,5 ditambah 4 kali 5 hasilnya 20 per 6 atau dibagi dengan 6. Kemudian kita tulis lagi 155,5 ditambah 20 bagi 6 itu dapatnya 3,33. Maka hasil penjumlahan dari 155,5 ditambah 3,33 yaitu 158,33. Modus dari data di atas adalah 158,33 yaitu kuartir 1 atau biasa kita sebut dengan Q1. Median dan modus kita sama juga membuat tabel karena ini data kelompok. Jadi kita banyak membuat tabel. Kita tarik garis di sini. Nilai dan frekuensinya itu sudah menjadi soalnya. Jadi kita cari di kuartil ini adalah frekuensi kumulatifnya. Ini frekuensi dan nilai dan frekuensi ini sudah menjadi soalnya. Jadi yang kita cari adalah frekuensi kumulatif atau kita sebut dengan FK, frekuensi kumulatif. Yaitu nilainya di sini 11 sampai dengan 20, kemudian 21 sampai dengan 30 untuk nomor
2, kemudian nomor 3-nya 31 sampai dengan 40, kemudian nomor 4-nya 41 sampai dengan 50, kemudian nomor 5 51 sampai dengan 60, kemudian nomor 6-nya 61 sampai dengan 70. Nah, ini atau nilai dari soalnya untuk 11 sampai 20 itu ada 2, kemudian 21 sampai 30 frekuensinya ada 7, untuk 31 sampai 40 frekuensinya 4, 41 sampai 50 ada frekuensinya 6, 51 sampai 65, untuk 61 sampai dengan 70 ini ada 6. Dapatkan hasil frekuensi kumulatif ini, kita masukkan dulu di sini 2 ditambah 7, hasilnya dengan di sini adalah 2 ditambah 7, ini hasilnya ada 9, kemudian selanjutnya ditambah lagi 9 ditambah 4, kemudian hasilnya ada 13 nih ditambah dengan 6 mendapatkan hasil 19 ditambah dengan 5 mendapatkan hasil 24 ditambahkan dengan 6 mendapatkan hasil 30. Kita menjumlahkan frekuensi ini, kita jumlahkan frekuensi kumulatif, kita jumlahkan dulu frekuensinya. Benar nggak sama dengan yang 30 dari frekuensi kumulatifnya? Kita jumlahkan 2 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 30. Maka hasil frekuensi dan hasil frekuensi kumulatifnya di akhir itu adalah sama. Q1, rumus Q1 ialah 1/4 dikali dengan N. 1/4, N-nya di sini adalah 30. Kemudian kita masukkan 30. 1 kali 30 dibagi 4 itu hasilnya 7,5. Titik kelas Q1 atau kelas nilai Q1-nya itu adalah 7,5. Di sini kita kan nilai frekuensinya itu harus mencari yang lebih dari kelas nilai Q1-nya. Jadi kita tarik di angka 9. Nah, ini kita tarik menjadi Q1. Kuartil 1 atau Q1 adalah Q1 sama dengan LQ1 ditambah 1/4 kali N dikurang FQ1 dikali dengan C atau panjang kelas. Dulu diketahui LQ1-nya itu kita dapatkan dari 21 dikurang 0,5. Q1-nya itu dapat dari nilai atas frekuensi kumulatif yaitu 2. Q1-nya kita dapatkan dari frekuensinya yaitu 7. Yaitu ada 30. Berarti kita tulis langsung di sini 30. Atau panjang kelas ini kita tulis 10 karena dari 21 sampai 30 ini ya 10. Berarti kita hitung ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kita masukkan LQ1-nya ini di sini 20,5. Kemudian ditambah 1/4. N-nya kita di sini ada 30. Kita tulis 30. FQ1-nya di sini ada 2. Kemudian kita bagi dengan FQ1-nya yaitu 7 dikali dengan panjang kelas yaitu 10. Terus lagi 20,5 kemudian ditambah hasil dari 1 kali 30 dibagi 4 itu adalah 7,5 dikurang 2/7 dikali dengan 10 panjang kelas. Ini 20,5 tetap kita tulis ditambah 7,5 dikurang 2 ini hasilnya adalah 5,5. Ini tetap kita turunkan 7. Kemudian ini tetap kita
kalikan dengan panjang kelas. 5 ditambah 5,5 dibagi 7 itu hasilnya 0,70. Dikali dengan panjang kelasnya itu 10. Maka di sini 20,5 ditambah 0,70 dikali 10 itu mendapatkan hasil 7,8. Jumlahkan 20,5 ditambah 7,8 itu mendapatkan hasil 28,3. Nah, di sini nilai dari kuartil 1 adalah 28,3, yaitu desil 8. Desil ini kita juga mendapatkan soal, yaitu kita sudah mengetahui nilai dan frekuensinya. Jadi dalam desil kita hanya mencari frekuensi kumulatifnya. Di sini nomor, kemudian nilai, kemudian frekuensi, kemudian frekuensi kumulatif. Kita masukkan yaitu 41,45, frekuensinya yaitu 10, kemudian nomor 2 itu 46,50, frekuensinya ada 12, kemudian nomor 3 soalnya yaitu 51 sampai 55, frekuensinya ada 18, kemudian 56 sampai dengan 60, frekuensinya ada 34, kemudian nomor 5 61 sampai 65, ini frekuensinya ada 20, kemudian nomor 6 66 sampai dengan 70, frekuensinya ada 6. Cari frekuensi kumulatifnya, kita taruh dulu di sini 10 ditambah 12 hasilnya 22, 22 ditambah 18 hasilnya 40, 40 ditambah 34 hasilnya 74, 74 ditambah 20 hasilnya 94, 94 ditambah dengan 6 yaitu hasilnya adalah 100. Cara mencari D8-nya yaitu 8 dikali 100 yaitu jumlah data dibagi dengan 10. 8 dikali 100, 800 dibagi 10 hasilnya adalah 80. Ada 80, sedangkan di sini tidak ada 80 dan mencari hasil dari D8 ini harus yang lebih dari 80, maka kita tarik titik nilainya itu di 94 frekuensi kumulatifnya. Kan D8-nya. Rumus kita harus diketahui dulu, yaitu LD8-nya. LD8-nya atau nilai klasik pertamanya itu adalah 61. 61 dikurang 0,5. 61 dikurang 0,5 adalah 60,5. KD8 atau nilai frekuensi kumulatif di atasnya ini yaitu adalah 74. D8 ini dinilai 20 karena nilai frekuensinya adalah 20. Kita tulis. Nilai datanya yaitu 100. Jadi kita tulis di sini 100. Panjang kelas kita hitung tetap sama. Semuanya ini 41 sampai 45, 41, 42, 43, 44, 45. Jadi 5. Rumus desil 8 yaitu LD8 ditambah N per 10 dikali dengan LDK D8 per FD8 dikali dengan C. Kita masukkan LD8-nya itu adalah 60,5. Kemudian kita tambahkan, kemudian kita buka kurung. Ininya berarti kita desilnya kan ada 8, berarti 8 dikali dengan nilai N-nya adalah 100. Kita bagi dengan 10 dikurang dengan FKD 8-nya adalah
74. Kemudian kita bagi dengan FD 8-nya adalah 20. Kemudian kita kali dengan C-nya, panjang kelasnya yaitu ada 5. Kemudian turunkan 60,5 ditambah, kita buka kurung lagi, 8 kali 100, 800 bagi 10 hasilnya 80. Kemudian 74 kita turunkan, kemudian 20, selanjutnya dikali dengan 5 panjang kelas, selanjutnya 60,5 ditambah. Nah, hasil dari pengurangan 80 kurang 74 itu hasilnya adalah 6 bagi 20 dikali dengan 5, hasilnya 60,5 ditambah dari hasil kali ini 6 kali 5 yaitu adalah 30 dibagi 20. Kemudian kita lanjutkan lagi 60,5 tambahkan dari 30 bagi 20 itu mendapatkan hasil 1,5. Jadi 60,5 ditambah 1,5 yaitu adalah 62. Jadi nilai desil dari data di atas adalah 62. Yaitu yang keenam, yaitu persentil 70. Dengan desil dan kuartil, kita juga dalam persentil ini mencari yang namanya FK atau frekuensi kumulatif. Ketahui di sini adalah nomor, yang sini nilai, sini frekuensi, kemudian di sini FK atau frekuensi kumulatif. Untuk nilai dan frekuensi ini adalah soalnya. Jadi nomor 1 untuk nilai itu ada 45 sampai 51. Kemudian yang kedua 52 sampai dengan 58. Yang ketiga yaitu ada 59 sampai dengan 65. Yang keempat ada 66 sampai 72. Yang kelima ada 73 sampai 79. Yang keenam ada 80 sampai 86. Untuk frekuensinya ini kan soalnya, jadi di sini frekuensinya ada 1, untuk ini 2, kemudian ada 17, kemudian ada 3, kemudian ada 10, kemudian ada 7. Untuk jumlah frekuensi ini adalah 40. Untuk mencari frekuensi kumulatif ini sama dengan cara-cara yang sebelumnya, yaitu kita taruh dulu ini 1 di sini, 1 tambah 2 adalah 3. Selanjutnya kita jumlahkan 3 ditambah 7, 17. Tambah 17 adalah 20, 20 tambah 3 adalah 23, 23 tambah 10 adalah 33, 33 ditambah 7 adalah 40. Di sini kita ketahui M-nya adalah 40, maka kita tulis 40, sedangkan dalam mencari persentil 70 adalah yaitu 70 dikali dengan N atau 40 dibagi dengan 100. Jadi kita dapatkan 28 nilai persentilnya. Nah, kemudian kita cari yang diketahui, yaitu ada N yang kita cari, kemudian LP 70, kemudian sigma-nya FP 70, kemudian C. Kita ketahui N-nya adalah 40, maka kita di sini tulis 40. LP 70-nya yaitu kita ambil dari 73 dikurang dengan 0,5, maka hasilnya 72,5. Selanjutnya sigma FK P70-nya adalah 23 karena kita ambil dari di atas nomor di atas frekuensi kumulatif. Kemudian FP70-nya adalah 10 karena frekuensinya adalah 10. Kita tulis di sini 10. Panjang kelas atau C-nya ini kita hitung dari sini. 45 sampai dengan 51. 45 46, 47, 48, 49, 50, 51. C atau panjang kelasnya adalah 7. Untuk rumus persentil
rumusnya yaitu LPI ditambah ini jumlah data dibagi dengan 100 dikurang dengan sigma FK P70 dikurang dengan FP70. Kemudian di sini FP70 ini kali dengan C atau panjang kelas. Lanjut, LPI-nya di sini adalah 72,5. Kita tambahkan, karena kita di sini mencari persentase 70, maka kita masukkan 70 dikali dengan N-nya adalah 40. Ini adalah 40 dibagi dengan 100. Ini sigma FKP 70-nya adalah 23. Kemudian kita bagi dengan FP 70-nya adalah 10 dikali dengan panjang kelasnya adalah 7. Kemudian lanjut 72,5 ditambah hasil dari ini adalah tadi 28. Kemudian dikurang 28 dikurang 23 dibagi dengan 10. Di sini adalah 7. Kemudian 72-nya lagi kita tulis. Kemudian 28 dikurang 23 itu adalah 5. Kemudian ininya 10 tetap. Ininya tetap 7. Kemudian 72,5 ditambah ini kita kali dulu, kemudian kita bagi. Hasil kali dari 5 kali 7 adalah 15 dibagi dengan 10. Kemudian 72 kita tulis lagi, 5 ditambah 15 bagi 10 adalah 1,5. Setelah kita jumlahkan dari 72,5 ditambah 1,5 itu adalah hasilnya 74. Jadi persentil dari 70 dari data di atas adalah 74, yaitu simpangan rata-rata. Dalam mencari simpangan rata-rata ini kita memerlukan beberapa tabel. Selain tabel nomor dan nilai frekuensi serta frekuensi, diantaranya tetap ada nilai. Kemudian kita sudah tahu frekuensinya, kemudian kita mencari X-nya, kemudian kita di sini mengalihkan dari Fx-nya, kemudian kita mencari di sini X dikurang X bar-nya, kemudian kita di sini mencari F dikali X min X bar. Untuk soalnya yaitu untuk nilai dan frekuensinya, kita nomor 1 adalah 60 sampai dengan 62, frekuensinya ada 5. Kemudian yang kedua ada 63 sampai dengan 65, untuk frekuensinya itu 18. Kemudian yang nomor 3 soalnya 66 sampai 68, untuk frekuensinya itu ada 42. Untuk nomor 4 yaitu 69 sampai 71, untuk frekuensinya itu 27. Kemudian yang nomor 5 itu nilainya 72 sampai 74. Ini dapat frekuensinya adalah 8. Untuk mendapatkan X-nya ini sama dengan materi yang sebelumnya, yaitu 60 ditambah 62. Jumlah dari penjumlahan ini dibagi dengan 2. Dapatlah di sini X-nya 61. Lagi 63 tambah 65 jumlahnya itu dibagi dengan 2, maka didapatkan hasil 64. Kemudian 66 ditambah 68 jumlahnya itu dibagi dengan 2, dapatnya 67. Kemudian 69 ditambah 71 jumlahnya dibagi dengan 2, maka mendapatkan nilai 70. Kemudian 72 ditambah 74 jumlah dari penambahan ini dibagi dengan 2, maka menjadi dapat nilai X-nya adalah 73. Bagaimana dengan mendapatkan F kali X, yaitu tinggal dikalikan saja. 5 dikali 61 dapatnya 305. Kemudian 18 dikali dengan 64 dapatnya 1152. Kemudian 42 dikali 67 mendapatkan 2814. Kemudian 27 dikali 70 dapatkannya 1890. Kemudian 8 dikali 73 itu mendapatkan hasil 584. Setelah kita mendapatkan X bar, barulah kita bisa mengisi yang namanya
X dikurang X bar. Bagaimana caranya? 61 dikurang dengan 67,45, maka didapatkan hasil 6,45. Kemudian selanjutnya yaitu 64 dikurang dengan 67,45, itu mendapatkan hasil 3,45. Kenapa di sini positif? Kan seharusnya mendapatkan min, karena ini nilai mutlak atau interval, maka nilai yang berada di dalam X dikurang X bar dijadikan positif. Nah, bagaimana dengan mencari F dikali X dikurang X bar? Caranya kita kali dulu. F ini 5 dikali dengan 6,45, maka timbullah atau keluarlah hasil yaitu 32,25. Untuk mencari 5 dikali 6,45, maka mendapatkan hasil 32,25. Kemudian yang 42 yaitu 42 dikali dengan 0,45, maka hasilnya adalah 18,9. Begitupun selanjutnya, frekuensi dikali dengan X dikurang X bar. Nah, kita mengalihkan F dikali X min dikurang X bar, kita jumlahkan dari keseluruhan dari ini. Kita jumlahkan, kita tambahkan, kemudian kita dapatlah hasil yaitu 226,5. Ini nilai dari F dikali X dikurang X bar. Untuk mencari simpangan rata-rata, kita harus dengan merumus sigma F yaitu X dikurang X bar dibagi dengan sigma F. Jadi kita masukkan langsung di sini X dikurang X barnya, F dikurang X barnya yaitu 226,5. Kita masukkan 226,5 dibagi dengan sigma F-nya yaitu 100. Yaitu datanya. Hasil dari bagi ini mendapatkan hasil yaitu 2,265. Maka simpangan rata-rata dari data di atas adalah 2,265. Yang selanjutnya itu yang ke-8 yaitu tentang varian. Untuk mencari varian kita juga memerlukan beberapa tabel, diantaranya ada nilai, frekuensi X, kemudian Fx, kemudian X min X bar, kemudian X min X kurang X bar pangkat 2 dan sebagainya. Nah, ini ada nomor, kemudian nilai, kemudian kita mencari X, kemudian kita F, kemudian Fx, kemudian X min X bar. Dan ada juga yang namanya X dikurang X bar pangkat 2, kemudian ada F dikali X dikurang X bar pangkat 2. Nah, untuk soalnya, untuk nilai dan frekuensi kita udah ketahui. Di sini nomor 1 nilainya adalah 21 sampai dengan 30. Kemudian nomor 2-nya itu ada 31 sampai 40. Nomor 3-nya ada 41 sampai 50. Kemudian nomor 4-nya yaitu 51 sampai dengan 60. Nomor 5-nya ada 61 sampai dengan 70. Nomor 6-nya ada 71 sampai dengan 80. Nomor 7 ada 81 sampai dengan 90. Untuk frekuensinya tadi kan sudah sama dengan nilai sudah ditetapkan yaitu ada 24, kemudian 54 disesuaikan dengan ini nilai, kemudian 90, kemudian ada 100, ada 98, kemudian ada 80, kemudian yang terakhir itu ada 54. Untuk mendapatkan X ini sama yaitu dengan 21 tambah 30, jumlah dari penjumlahan ini dibagi dengan 2, yaitu kita dapatkan yaitu 25,5, kemudian yang selanjutnya 35,5, kemudian 45,5, yang selanjutnya yaitu 55,5, selanjutnya 65,5, 75,5, dan yang terakhir yaitu 85,5. Untuk mencari F dikali X sama 24 dikali 25,5, maka hasilnya adalah
612. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah 54 dikali 35,5 mendapatkan hasil 1917. Untuk hasil yang ke bawahnya lagi ini sama caranya, yaitu dikali saja data frekuensi ini dikali dengan X-nya. Jadi 90 dikali 45,5, 100 dikali 5,5, maka dapatlah hasil untuk F kali X-nya. Untuk mendapatkan X dikurang X bar, caranya 25,5 X-nya ini dikurang dengan X bar, yaitu 25,5 dikurang dengan 58,5 mendapatkan hasil min 33. Untuk 35,5 dikurang dengan 58,5 maka mendapatkan hasil min 23. Maka selanjutnya juga sama, 45 dikurang dengan 58,5, selanjutnya 55,5 dikurang dengan 58,5. Nah, untuk mencari X dikurang X bar pangkat 2 ini, jumlah dari ini kita pangkatkan ke 2. Maka min 33 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 10,89. Selanjutnya min 23 dipangkatkan dengan 2 mendapatkan hasil 529. Kenapa tidak min lagi di sini? Karena ini sudah hasil yang mutlak atau interval, jadi semuanya dibuat positif. Untuk mencari F dikali X min X dikurang X bar pangkat 2, ini caranya nilai F dikali dengan nilai ini X dikurang X bar pangkat 2, jadi mendapatkan hasil 26,136. Begitupun selanjutnya nilai Fx 54 dikali dengan 529 mendapatkan hasil 28,566. Dari jumlah ini kita jumlahkan, jadi mendapatkan hasil 100. Nah, ini kita dapatkan hasilnya. Karena datanya lebih dari 30, maka kita menggunakan rumus X pangkat 2 sigma F buka kurung X dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma F. Kita masukkan di sini. Ini nilai ininya. Kita masukkan 138,100 dibagi dengan sigma F-nya, yaitu nilai dari keseluruhan frekuensi, yaitu 500. Menjadi dapatkan 276,2. Maka nilai varian dari data di atas adalah 276,2. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang ke-9 yaitu simpangan baku. Untuk tabelnya sama dengan simpangan rata-rata. Nah, ini kita buat tabel hampir sama dengan simpangan rata-rata, di mana ada nomor, nilai, X, frekuensi, kemudian Fx-nya, X, F, Fx, kemudian di sini ada X dikurang X bar, kemudian di sini ada X dikurang X bar pangkat 2, kemudian di sini ada F dikali X dikurang X bar pangkat 2. Nilai dan frekuensi ini sudah termasuk dalam soal, yaitu yang pertama, nomor pertama yaitu 49 sampai dengan 50. Ini frekuensinya adalah 8. Kemudian yang nomor 2 yang ini 55 sampai dengan 60, itu frekuensinya adalah 15. Nomor 3 yaitu 61 sampai dengan 66. Ini frekuensinya adalah 21. Kemudian 67 sampai dengan 72. Ini frekuensinya adalah 11. Nomor 5 yaitu 73 sampai dengan 78. Ini frekuensinya adalah 3. Nomor 6 yaitu nilainya 79 sampai dengan 74. 89 sampai 84 frekuensinya 2. Mencari X ini sama dengan yang tadi, yang lainnya, yaitu 49 ditambah 50. Jumlah dari 49 tambah 50 itu dibagi dengan 2, maka mendapatkan hasilnya yaitu 49,5.
Begitu juga selanjutnya, 55 ditambah 60 jumlah dari ini dibagi dengan 2, maka mendapatkan hasil sekian. Fx-nya yaitu 8 dikali 49,5. Jadi mendapatkan hasil 396. Sama dengan yang ini 15. Untuk frekuensinya kita jumlah dulu, ini 60. Kemudian Fx-nya ini kita jumlahkan keseluruhan menjadi 3748. Nah, untuk mencari ini kita harus mencari X barnya dulu, yaitu sigma Fx dibagi dengan sigma F. Sama hasilnya tadi, yaitu kita masukkan 3748 dibagi dengan 60, maka mendapatkan hasilnya yaitu 62,46 untuk X barnya. Untuk X dikurang X barnya 49,5 dikurang dengan X barnya itu 62,46, maka hasilnya adalah min 12,96. Selanjutnya juga sama seperti yang tadi, 57 dikurang 5 dikurang dengan 62,46. X bar pangkat 2 ialah 49,5 dikurang dengan 62,46, maka hasilnya yaitu 167,97. Nah, untuk mencari X kurang X bar pangkat 2 yaitu X 57,5 dikurang dengan 62,46, maka hasilnya 24,60. F kali X kurang X bar pangkat 2 itu diantaranya ini 8 dikali dengan 167,97. 1343,76. Begitupun selanjutnya 15 dikali dengan 24,60, maka mendapatkan hasil 369. Dan selanjutnya itu adalah X akar dari sigma F kali X dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma F I, yang artinya akar dari sigma F dikali dengan X dikurang X bar pangkat 2 ini terdapat hasilnya 3515,76. Kita masukkan 3,51576 ini dibagi sigma F-nya. Sigma F-nya berapa? Jumlah dari data. Berarti di sini 60. Maka 315,76 dibagi 60 mendapatkan hasilnya akar dari 58,60. Maka akar dari 58,60 kita bulatkan menjadi 7,7. Jadi simpangan baku dari data di atas adalah 7,7.